Praise the Lord. Wow, saya lihat wajah-wajahnya adalah wajah-wajah abis summer. Cerah, senang jalan-jalan. Dan hari ini kita akan dengar message dari Tuhan. Satu message yang saya beri judul adalah Mesias. Mana dia muncul? Dung. Gak bisa muncul. Nah, judul message adalah Mesias. Yang artinya the anointed one. Mesias artinya yang diurapi. Nah, hari ini saudara, sebelum saya berbicara tentang Mesias, saya ingat tanggal berapa hari ini? Tanggal berapa? Waduh, ini habis vacation lupa kabeh. Tanggal berapa? Tanggal 11 bulan 9/11. Waktu saya mempersiapkan khotbah saya 2 minggu lalu, dan kemarin juga Ciwiwi ingatkan hal itu. Saya ingat peristiwa ini saudara. Saya ingat satu kali saya sedang duduk, saya masih di Indonesia. Saya sedang lihat TV, Metro TV. Lalu saya duduk di sana, saya bilang dengar berita, tiba ada breaking news. Masih ingat Metro TV ya? Bukan Metro Mini, Metro TV. Saya lihat ada gedung terbakar. Dibilangnya World Trade Center. Katanya ada bom di dalam. Lalu saya bilang, wah ada bom di dalam. Tiba-tiba gak berapa lama saudara, ada pesawat berikutnya datang dari ujung sebelah kiri warna hitam. Dia menghajar South Tower-nya. Dan kemudian terjadi kebakaran yang hebat. 9/11. Satu peristiwa yang saya rasa untuk para victim itu gak bisa dilupakan tuh. Saya dengar-dengar di YouTube, beberapa kali saya coba lihat-lihat di YouTube, banyak rekaman-rekaman telepon. Ada yang bilang, darling, I would like you to know that I love you so much. I love you so much. I love you so much. Ada yang telepon, Grandma, I'm okay here. I'm okay. Terus mamanya bilang, ayo keluar dari gedung itu. Ini rekaman telepon saudara. No, I'm fine. Kita disuruh jangan panik. Di dalam saja. Ada yang udah kebakaran. Smoke everywhere. Dia telepon, masih jalan teleponnya saudara. Lalu tiba-tiba, kira-kira jam 10 lewat berapa begitu. Yang terakhir ditabrak, dia yang hancur lebih dulu. Masih ada orang di sana. Jatuh di dalam World Trade Center. Diperkirakan 2 tower, 1.400 lebih orang yang meninggal di dalamnya. Masih hidup. Ada yang hanging di jendela sebelum jatuh, sebelum rubuh. Dia mungkin terdorong atau apa, dia jatuh satu orang dari atas lantai 100 lebih. Sampai bawah. Mau cari selamat gak bisa. Mau turun tangganya hancur. Mau jalan banyak api. Helpless. Up there. Helpless. Gak ada pertolongan. Dan hancur saudara. Tolong diklik. Jalan lagi. Ya. Hancur. Habis sampai bawah. Disebutnya ground zero. Habis. Termasuk orang di dalamnya. Dan yang paling mengenaskan apa saudara? Di dalamnya ada firefighters. Satu orang yang bernama Oreo. Dia dari engine 343. Liftnya gak nyala, pas radionya rusak. Wah, engine itu gak jalan. Lalu namanya Oreo ini mencoba berusaha, akhirnya dia naik tangga sampai atas. Tiap 10 tangga dia laporan sama bosnya, radionya berhasil dibetulin. Saya sekarang ada di lantai 10, masih bisa ke atas. Wah, dengan timnya dan naik ke atas lagi, ada lantai 20. Terus itu radio direkam saudara, ada. Kemarin saya nonton di History Channel.
Lalu naik ke lantai 30, lantai 40. Akhirnya dia sampai di titik di mana kejadian itu ada. Bayangkan saudara, dari lantai 0 sampai lantai 101. Dia naik tangga, firefighters dengan timnya. Namanya Oreo ketuanya, kaptennya. Dia naik ke atas. Saya menemukan, ini ada 10 orang. Nanti akan datang ke bawah ya. Tolong Kak panggil ambulan, panggil emergency dan sebagainya. Dia di atas saudara. Begitu saat dia ngomong begini, saya akan kirim orang ke bawah. So tower rubuh. The whole team ada di dalam. Orang yang tidak ada di situ, dia ada di situ. Firefighter. Saudara tahu siapa firefighter? Kalau saudara kenal firefighter, itu adalah orang yang pergi ke satu tempat di mana orang yang ada di tempat situ mau keluar dari sana. Mengerti maksud saya? Firefighter adalah orang, ini nggak jalan kok filmnya nih. Sorry, technical. Jangan diklik, biarkan ya. Firefighter itu adalah orang-orang yang dia lari ke satu tempat di mana orang-orang di tempat yang dia tuju itu lari dari tempat itu, keluar dari tempat yang firefighter mau tuju. Dia jalan, masuk ke dalam api, masuk ke dalam gedung yang sedang terbakar, naik sampai titik di mana ada orang, ada korban di tempat itu. Dan pada saat gedung itu rubuh, dia ikut mati di situ. Habis. Menurut berita yang terakhir yang saya terima, yang saya baca, tidak ada satupun dari engine 343 yang keluar dari gedung itu alive. Tidak ada satupun dari orang yang naik ke lantai 101 untuk menolong jiwa-jiwa yang ada di sana keluar hidup. Semua ada di bawah, tertimpa bangunan, dan dibawa keluar sudah menjadi mayat. Sudah mati, meninggal dunia. Ya korbankan nyawanya naik ke suatu tempat dan gak bisa keluar. Dia mati di situ bersama dengan korban World Trade Center. Hancur saudara. Hancur. Bagaimana perasaan family? Bagaimana perasaan suaminya, istrinya, anak-anaknya? Hari ini, 10 tahun yang lalu, kejadian ini terjadi. Engine 343 naik dan korbankan jiwanya buat banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini Tuhan, kami tahu bahwa negara Amerika sedang memperingati 10 tahun World Trade Center tragedi. Bapak, kami mau berdoa untuk setiap family yang ditinggalkan. Walaupun masih ada grief Tuhan, mungkin masih ada rasa kehilangan, masih ada trauma. Bahkan mungkin firefighter yang hidup, yang sempat keluar dari gedung itu Tuhan. Mungkin ada trauma, ada sakit penyakit karena debu. Bapak, hamba mau serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan kesembuhan, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera Tuhan buat hidup mereka. Engkau mengasihi mereka juga Tuhan. Karena itu Tuhan, saat ini kami berdoa, setiap family dari korban ini Bapak,
Kau berikan ketenangan pada hari ini. Walaupun sudah 10 tahun yang lalu, tapi masih banyak orang-orang yang diinterview, masih merasakan grief, masih merasakan kehilangan, masih merasakan penyesalan. Hibur mereka ya Roh Kudus. Hibur mereka Tuhan. Angkat mereka Tuhan dan jadikan Tuhan terang dalam hidup mereka. Bisa melihat pengharapan yang baru. Juga anak-anak mereka Tuhan. Mari Bapa saat ini jamah mereka. Lepaskan kalau ada mereka yang bitter. Ada yang trauma Tuhan, lepaskan. Biarlah Engkau berikan kesukacita dalam hati mereka. Dan bisa melihat Allah dalam hidup mereka. Sekali lagi kami mau serahkan setiap family. Setiap orang yang menjadi victim tahan dalam kejadian ini, biarlah Engkau akan peluk mereka. Peluk mereka Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau sudah bekerja. Kami percaya Engkau juga bersama dengan mereka pada hari ini. Untuk memperingati 10 tahun World Trade Center tragedy. Thank you Jesus. In the name of Jesus we pray. Amin. Saudara, saya juga diingatkan, enggak cuma firefighter saudara. Ada satu orang dalam Alkitab yang berbuat yang sama, amin. Ada satu orang, enggak cuma firefighter. Tapi ada yang namanya Jesus. Yang namanya Yesus juga sama. Dia pergi ke satu tempat di mana tidak ada orang yang mau ada di dalamnya. Yesus masuk dalam dunia ini untuk apa? Tujuannya untuk menyerahkan nyawanya bagi setiap orang. Dia tahu pasti bahwa itu yang diinginkan oleh Bapaknya di sorga. Yesus adalah firefighter rohani yang pergi untuk menolong saudara dan saya, bahkan menolong saudara dan saya sampai mati di kayu salib. Sampai kehilangan nyawanya di kayu salib. Membawa kita keluar dari kegelapan menuju terangnya yang abadi. That's Jesus. Gak ada saudara yang mau sampai ke dalam kematian kekal. Gak ada. Gak ada yang mau masuk di dalam neraka. Gak ada seorang pun. Semua mau masuk surga. Gak ada yang mau dalam World Trade Center pada saat tanggal 9 bulan 11 tahun 2021 ya. Gak ada yang mau. Kalau dia tahu akan ada pesawat yang menghajar gedung itu, dia akan keluar dari pagi. Dia akan gak masuk kantor. Gak ada yang mau hidup dalam kesengsaraan. Gak ada saudara. Dan saya percaya Yesus juga sebenarnya untuk menderita, kalau bisa dia gak mau. Itu yang dikatakan di Taman Getsemani bukan? Tapi dia rela sudah seperti firefighter. Dia masuk ke dalam penderitaan itu, supaya saudara dan saya bisa keluar dari gedung kematian ini dan mendapatkan hidup yang kekal. Yesus memberikan kehidupan yang luar biasa. Dia memberikan nafas yang baru. Dan ini saudara yang disebut, kalau Mel Gibson bikin film, namanya The Passion of the Christ. Ini yang diklik lagi tolong. Hilang lagi nih. Gak bisa nih. Diklik bisa dari sana, tolong. Oops. Ya. Ini yang disebut Mel Gibson filmnya The Passion of the Christ. Kerinduan, saudara tahu artinya passion? Passion itu ternyata dari bahasa Latin pati. Artinya begini, suffering. Jadi passion itu kalau kita bilang the passion of the Christ, kita sebenarnya bercerita tentang the suffering of the Christ. Tidak melulu soal kerinduan, tapi mengenai the suffering of the Christ. Ini yang Yesus alami pada saat dia ada dalam dunia ini. Alkitab dalam Matius katakan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan menyerahkan hidupnya untuk banyak orang. Yesus datang
bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani saudara dan saya, supaya saudara dan saya bisa mendapatkan hidup, karena dia menyerahkan hidup buat saudara dan saya. 2 minggu lalu saya tampilkan movie ini, di mana Yesus di Taman Getsemani, pada saat dia sangat katakan, Tuhan kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi kehendakmu, bukan kerinduanku yang jadi, tapi kerinduan Allah Bapa di sorga. Dia ditangkap oleh Yudas Iskariot, dia dicium, lalu ditangkap, dibawa dia ke pengadilan. Penderitaan demi penderitaan mulai terjadi dengan dahsyat di situ, saudara. Dia dipecut, dia diludahi, dia dipukul, dia dihina, dia ditendang. Dia suruh menggotong salib yang berat, sampai terjatuh, suruh bangun lagi. Sampai di atas Golgota, dia dipaku tangannya. Dan saudara tahu, coba saudara bayangkan waktu Yesus dipaku tangannya. Paku yang besar itu ditaruh di atas kulitnya, saudara. Dan dipukul dengan palu. Paku itu menembus kulit, menembus daging, menembus tulang, menembus daging, menembus kulit, dan keluar di sebelah dalam. Dan kemudian darah mengecor. Darah menetes. Itu baru tangan sebelah kiri. Lalu tangan sebelah kanan. Lalu kaki. Belum lagi pinggangnya ditusuk. Belum mahkota duri, darah di mana-mana, saudara. But itu the passion of the Christ. The passion of the Son. The suffering of the Son. Penderitaan seorang anak. Mari coba buka bersama saya dalam Yohanes 4 ayat 34. Dia bilang begini. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukan pekerjaan Yesus, saudara. Dia bilang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa pekerjaan Bapa yang diberikan kepada Yesus? Saudara ingat Yohanes 3:16 bilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, artinya kepada saudara dan saya, maka Dia menyerahkan anaknya. Men-sacrifice, meng-offering anaknya supaya orang-orang bisa membawa Yesus ke Golgota untuk dipersembahkan kepada Allah. Mengerti maksud saya? Waktu Abraham membawa anaknya naik ke gunung, dia bilang begini, Tuhan akan menyiapkan korban persembahan. Dan Allah lakukan itu. Dia siapkan Yesus supaya orang-orang bisa membawa Yesus sebagai domba yang tak bercacat ke persembahan di atas Golgota kepada Allah. Supaya saudara dan saya bisa mendapat hidup kekal. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-2, apa sih kehendak Allah? Ini kehendak Allah, saudara. Pertama-tama aku menasihatkan, naiklah permohonan dan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Perhatikan ayat berikutnya. Itulah yang berkenan, yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki apa, saudara? Supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi banyak orang. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Jadi saudara, kerinduan Yesus, the passion of the Christ, adalah memenuhi kehendak Tuhan, menggenapi kehendak Tuhan, melihat Tuhan rencananya terjadi dalam kehidupan manusia. Itu tuh saudara yang Yesus rindukan dalam kehidupan ini. Coba lihat lagi saudara, dalam Matius 26, 37-39. Pada saat Taman Getsemani, dia katakan gini, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, waktu dia mau berdoa, waktu saat dia sebelum ditangkap malam itu. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Ini Yesus yang ngomong.
Hatiku sangat sedih, suffer. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Maka ia maju sedikit, sedikit saja. Lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, dia nggak panggil Tuhan, dia nggak panggil Allah, dia panggil Bapa. Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Ini yang Yesus bilang, kalau mungkin. Dia ngomong sama bapaknya karena bapaknya yang kirim anaknya, kan Yohanes 3:16. Dia nggak bilang Allah. Karena dia bukan anak-anak, dia bukan anggota Allah, bukan. Dia panggil Bapa karena Bapa yang kirim dia turun. Nah, pada saat dia panggil, dia bilang begini, kalau seandainya mungkin cawan ini lalu daripada Yesus, kalau seandainya mungkin, jangan ada perjamuan kudus. Kalau seandainya mungkin, jangan darah ini tercurah. Kalau seandainya mungkin, jangan tubuhnya dipecah. Tapi Bapak bilang apa? Mungkin saya tahu di dalam pikiran Bapak dia bilang begini, anakku, kau katakan kalau mungkin, maaf, tidak mungkin. It's impossible, Jesus. Nggak mungkin anakku Yesus, nggak ada jalan lain. That's the only way. Makanya Yesus bilang kalau mungkin, tapi Yesus bilang nggak ada kesempatan lain, nggak ada cara lain. Hanya engkau yang harus turun dan mati di kayu salib buat umat manusia, supaya aku dan manusia bisa kembali satu. Yesus bilang, kalau begitu, biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Dan kehendak Allah menyelamatkan, dan setiap dari kita memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bukan Allah gak mau, saudara. Bukan Allah gak mau. Kalau ada, Allah akan pakai cara lain untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tapi masalahnya bukan tidak mau, tapi tidak bisa dan tidak ada cara lain. Karena itu Yesus berdoanya, kalau mungkin Bapa, cawani lalu daripadaku. Penderitaan terjadi dalam kehidupan dia. Jadi buat Yesus, the passion yang ada pada Yesus adalah penderitaannya. Bisa bayangkan saudara? Banyak dari kita the passionnya itu lebih seneng kan? Tapi buat Yesus, my passion is to suffer for my children. Bayangkan saudara. Itu the passion yang Tuhan punya. Tapi Yesus gak melihat the passionnya. Kenapa? Karena Yesus lihat bahwa itu ada tujuan akhirnya. Yesus kenapa dia bisa bertahan? Kenapa dia bisa lihat bahwa saya memang akan melalui penderitaan, tapi saya mau kehendak Allah yang jadi. Kenapa? Karena dia tahu dia lebih melihat tujuan akhirnya daripada penderitaannya. Dia bisa melihat tujuan akhir lebih besar daripada penderitaan yang dia alami. Dan itu Yesus berpikir seperti itu, saudara. Dan tidak ada pilihan lain, one way. Enggak ada jalan lain, hanya satu jalan. Dan Yesus katakan begini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kenapa? Karena dia tahu itu kehendak Tuhan. Dan gak ada kemungkinan lain. Kalau saudara mau ada di tempat yang tidak engkau kehendaki, engkau bisa tanpa Yesus. Tapi kalau saudara mau keluar dari kematian kekal, only one way, Jesus Christ. Percaya kepada Yesus, hari ini saudara akan diselamatkan. Percaya kepada Yesus, engkau akan keluar dari World Trade Center rohani saudara. Bersama dengan Yesus. Satu kata pada saat Yesus mau mati di kayu salib, dia katakan ini kan. Allahku, Allahku,
mengapa engkau meninggalkan aku? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa saudara? Karena pada saat dia disalib, dia menjadi dosa yang saudara dan saya punya. Dan Allah nggak bisa bersatu dengan dosa. Dia harus tinggalkan Yesus. Pada saat saudara belum punya Yesus, dalam hati, dalam rohmu engkau menjerit, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Tapi karena Yesus ada dalam hidupmu, dia bilang begini, Immanuel, Allah beserta dengan saudara. Seolah-olah kita melihat bahwa kehidupan kita kok mudah-mudah aja. Tunggu dulu saudara, hidup saya diberkati, luar biasa, semuanya ketawa, ya kan? Saya bisa beli baju, saya bisa beli makan, hidup saya diberkati, pekerjaan saya baik, makin lama ada promosi, bisnis makin lama makin sukses, ya kan? Ya ada sedikit-sedikit kesulitan, saya bisa mengatanya, wah sukacita luar biasa. Tapi dengar baik saudara, sebelum kau mencapai titik itu, ada seorang yang menderita 2000 tahun yang lalu. Buat saudara menerima berkat Tuhan. Ada seorang yang mau berkorban. Dan Yesus sabar. Hari demi hari, hari demi hari. Sejak dia mulai pelayanan, sudah lihat dia menderita, dihina, mau dibunuh lagi. Dan dia sabar, hari demi hari dia lakukan. Hari demi hari dia karena passionnya, karena kerinduannya, karena hatinya yang tahu tujuan akhirnya. Dia sabar. Bagaimana dengan saudara saya? Sabar nggak ngadepin hidup ini? Satu kali saudara, ada guru TK, tahu guru TK ya? TK apa sih katanya? Salah, taman kakek-kakek. Taman kanak-kanak. Bukan preschool, kindergarten. Kindergarten. Lalu satu kali dia, anak kecil kan kalau winter pakai boot. Ya kan? Pakai boot. Nah, biasa kalau boot itu kan anak kecil suka susah pakainya. Nah, satu kali ini anak kecil datang. Bu, tolong dong. Saya mau pakai boot. Tapi bootnya kekecilan. Wah, gurunya kan karena guru, mesti ladenin kan. Dia pakein bootnya. Pelan-pelan dia pakein. Terus anak ini lihat, begitu udah kepasang, udah rapi. Bu, terbalik bu. Yang kiri di kanan, yang kanan di kiri. Salah bu. Oh iya, buka lagi bootnya satu-satu. Terus dia pakein lagi bootnya. Pluk, pluk. Udah benar belum? Benar bu. Ya, tapi ini kekecilan ya bu rasanya. Hah? Emang ini punya siapa? Ini bukan punya saya katanya. Waduh, udah mulai jengkel si guru TK ini. Gimana sih? Katanya ini bukan punya kamu. Sambil mungkin mulai marah-marah, dibuka lagi. Dibuka lagi sepatunya. Oke, terus yang mana? Ya itu yang saya pakai dari rumah. Loh, kata kamu bukan punya kamu. Ya saya belum selesai ngomong bu. Itu bukan punya saya, punya adik saya dipinjamkan ke saya. Karena saya punya basah. Pakein lagi. Sabar. Udah dipakein, udah rapi kan, mesti dimasukin kan. Masukin, pakein, udah pakai apa namanya tuh? Bukan long john di dalam. Masa long john di luar? Lucu dong itu. Apa namanya tuh? Snowpan. Ya, snowpan, pakai snowpan. Kita snowpan udah rapi, udah mau keluar kan, udah pakai apa namanya? Scarf, topi. Nggak ada kos kaki. Mana kos tangan? Mana kos tangan kamu? Sarung tangannya. Pakai di luar dingin. Wah, saya lupa keluarin dari sepatu saya. Kalau saudara jadi orang itu, marah nggak? Capek hati. Tapi guru mesti sabar kan? Bagaimana dengan saudara? Yesus sabar menghadapi setiap tantangan. Yesus sabar menghadapi setiap penderitaan. Bagi Yesus adalah penderitaan adalah proses, tetapi keselamatan adalah tujuan terakhir. Penderitaan yang dialami adalah proses. Keselamatan saudara dan saya is the ultimate passion of Christ. Kerinduan seorang Mesias. Makanya dia sabar saudara. Kalau Allah nggak adil, kalau Allah nggak adil, dia nggak usah minta ada korban, dia nggak usah demanding ada satu persembahan yang harus dilakukan untuk dosa. Kalau dia nggak adil. Dan kalau dia nggak maha kasih,
Dia nggak perlu ngirim anaknya untuk saudara dan saya. Karena dia just and love, maka dia harus ada korban dan harus ada yang diserahkan. Dan dia memilih begini, ada korban tapi korbannya bukan saudara dan saya. Ada korban, korbannya bukan saudara dan saya, dengar baik. Tapi korbannya adalah anaknya sendiri dikirimkan buat saudara dan saya. Supaya dia just bisa dilakukan dan dia love bisa dilakukan. Dan Yesus tahu itu. Allah sangat mengasihi saudara. Allah sangat mencintai saudara. Sampai sangat cintanya saudara. Sampai sangat cintanya ini. Dia korbankan anaknya buat saudara dan saya. Ada satu cerita tentang kakek nenek. Nah, satu kali kakek nenek, pasti saya udah pernah dengar mungkin. Kakek nenek ini lagi jalan-jalan di restoran. Pergi ke satu restoran. Dia jalan-jalan restoran. Terus dia duduk. Dia pesen McDonald. Apa tuh yang paling gede itu namanya? Big Mac. Biggest Mac. French fries large. Coca-Cola large. Napkin large. Semuanya large. Di meja yang large. Begitu duduk, ada depan kan, neneknya di depan, kakeknya di sini. Dia diam. Wah, terus dia mulai minta karton kosong sama yang apa tuh? Yang di depan tuh. Apa sih, bukan teller kan namanya? Ya. Apa sih namanya yang tukang bayar itu? Minta dong, akhirnya kasih box tuh. Dibagi. Dia pelan-pelan dia potong Big Mac-nya, dibagi sama neneknya. Neneknya bilang, "Makasih sayang." Ya. Ada fries-nya, dia bagi 2. "Makasih sayang." Koknya sih apa? Sedotannya 2. Terus satu anak muda di pinggir dia lihat. Waduh, nih kakek nenek nih luar biasa, kagum kan? Tapi kemudian si nenek mulai makan. Makan friesnya. Si kakeknya ngeliatin, dia diem. Kok nggak dimakan, katanya anak muda ya. 1 menit ditunggu, belum dimakan juga. Bisanya nyedot aja Coca-Cola. Wah, mungkin gak punya uang. Dia mau nunggu neneknya habis, masih lapar gak? Kalau masih lapar mau dikasihin. Dia datengin kakeknya. Dia bilang begini, "Kek, saya lihat dari tadi kakek gak makan-makan, cuma nenek aja. Mau ya saya beliin ya 1 Big Mac lagi buat kakek, buat nenek. Buat kakek." Kakeknya bilang, "Gak usah dek, kita selalu berbagi, kita selalu sharing." Tapi kakek gak makan-makan. "Nanti aja dah, saya tunggu nenek." Terus dia pergi, anak mudanya duduk lagi. Setelah 5 menit dilihatin, nggak dimakan juga. Neneknya udah mulai lap-lap mulut, dia nggak makan juga. Dia samperin lagi, "Kakek, dari tadi kakek nggak makan-makan, saya beliin deh. Mungkin kakek nggak punya uang jajan." Kakek nggak punya uang jajan. "Saya beliin deh." "Nggak usah cu, nggak usah." Tapi kakek nggak makan-makan, iya kakek selalu sharing. Tapi kakek kenapa nggak makan-makan dari tadi? Bukan dong dek, kakek ini nunggu gigi palsu yang dipakai nenek. Kan sharing, giginya juga sharing. Jadi kalau makan mesti nunggu, karena saking cintanya saudara. Gigi aja sharing. Jangan ditiru. Itu karena out of love. Dia berani tuh saudara untuk melakukan apa saja. Dan kalau kita lihat dalam Yesaya pasal 53, dia bilang begini. Ia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira ia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia dirembukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilu-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya tapi dia membiarkan dirinya ditindas. Ia tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Karena dia tahu the passion of the Christ is the ultimate goal. Keselamatan buat saudara.
Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Lalu kalimat berikut dikatakan, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Aduh, gak bisa lagi nih. Bisa lagi tolong? Kenapa begini ya? Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Saudara, that's the Messiah. Mesias. The passion of the Messiah. Jadi kalau sudah bilang begini, the passion of the Christ, untuk melihat orang-orang diselamatkan, betul. Tapi ingat baik, arti kata the passion, itu suffering. Arti kata the passion, itu suffering. Bukan cuma selamatnya, tapi sufferingnya. Allah sudah menetapkan dia untuk menderita buat saudara dan saya. Hari ini kita akan terima perjamuan kudus. Mungkin sudah katakan, waduh, seorang harus ambil perjamuan kudus. Ya betul. Tapi apakah pada saat engkau ambil, engkau merasakan the passion of the Christ for you? Apakah sudah merasakan bagaimana Yesus menderita? Kerinduan Yesus melihat saudara dan saya ada di dalam kerajaan Allah. Dengar baik sekali lagi. Kerinduan Yesus adalah melihat saudara dan saya ada di dalam kerajaannya bersama dengan dia. Saya mau tanya sekarang, apakah pada saat ini kalau saya tanya, apakah engkau ada bersama dengan Yesus? Jawabannya dalam hati saudara. Tuhan sedang membuka tangannya. Dia katakan begini, mari datang kepadaku. Datang. Karena itu the passion of Christ. Aku sudah menderita. Aku sudah lewatin prosesnya. Aku sudah lewatin penderitaannya. Aku sudah selamatkan umat manusia. Aku sudah berkorban untuk saudara. Aku sudah berdoa untuk kamu. Saya sudah mati buat kamu. Saya sudah bangkit buat kamu. Sekarang you come. Kalau hari ini sudah katakan, Tuhan, saya belum. Hari ini saatnya engkau langkahkan kakimu. Datang kepada Yesus. Kalau Yesus memenuhi kehendak Allah, kalau Yesus memenuhi kehendak Bapanya, maka bagian kita memenuhi kerinduan Yesus. Supaya saudara dan saya yang dicintainya masuk dalam kehidupan yang kekal.